Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu di tempat yang mulia ini, dan ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah akan selalu menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita malam ini, berhubung kita masuk ke dalam bulan Sya'ban dan sudah beberapa hari, ini tanggal berapa ini? 12 apa 11? 11 Sya'ban. Tentang bulan Sya'ban. Karena Sya'ban merupakan salah satu bulan yang dianggap bulan yang istimewa, bulan yang khusus. Akan tetapi sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya tidak ada sesuatu yang khusus di dalam bulan Sya'ban. Sebagian lagi ada orang yang mengatakan mengkhusus-khususkan sampai berlebihan di dalam memberikan amalan-amalan di dalam pengkhususan tersebut. Maka kita mencoba untuk berbicara dari sisi melihat adanya kebenaran di dalam perkara-perkara tersebut. Artinya kita melihat perkara ini secara adil. Seperti apa sih bulan Sya'ban? Apa keutamaan-keutamaan? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mereka masuk ke dalam bulan Sya'ban? Karena perdebatan di dalam masalah bulan Sya'ban ini sudah terjadi sejak lama, dan perdebatannya perdebatan yang sangat sengit. Maka kita mencoba untuk berbicara dengan adil di dalam menilai di antara dua belah pihak yang saling bertentangan ketika membahas tentang masalah bulan Sya'ban. Sebelumnya kita harus tahu bahwasanya arti daripada Sya'ban itu, para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Sya'ban itu artinya berasal dari kata syi'ib. Syi'ib itu jalan-jalan yang ada di lembah-lembah di antara gunung-gunung, itu namanya syi'ib. Kenapa dia dinamakan Sya'ban? Karena dianggap bahwasanya di dalam bulan Sya'ban ini akan banyak sekali jalan-jalan untuk menuju kebaikan. Artinya banyak sekali dibukakan jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan ini. Seperti namanya, seperti nama jalan-jalan yang berada di antara pegunungan. Ini yang pertama. Makna yang lain dikatakan oleh para ulama adalah bulan Sya'ban artinya bulan berpencar. Tasya'ub ini berpencar, orang saling berpencar. Zaman dulu orang-orang Arab yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ketika masuk dalam bulan Sya'ban, mereka berpencar untuk mencari sumber air yang baru. Jadi kesana kemari mencari sumber air yang baru, kemudian mereka menetap kembali di tempat yang baru tersebut dengan sumber air yang baru itu tadi. Ini kebiasaan daripada orang-orang Arab. Tasya'ub, berpencar atau berkesana kemari, bercabang-cabang jalannya kesana kemari. Ini makna daripada bulan Sya'ban. Ada juga orang yang mengartikan bahwasanya dinamakan bulan Sya'ban itu mereka berpencar. Kenapa? Untuk meneruskan perang. Karena dulu waktu mereka perang masuk bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Orang-orang Arab tidak mau mereka berperang di dalam bulan haram. Maka ketika masuk bulan Rajab mereka berhenti, stop dulu gencatan senjata. Nanti setelah selesai bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, ronde 2-nya diteruskan perangnya. Nah, ini yang terjadi di kalangan bangsa-bangsa Arab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa agama Islam, Sya'ban juga dijadikan sebagai bulan yang mempunyai keistimewaan. Karena sebagian orang mengatakan sama aja, sudah Sya'ban gak ada Sya'ban sama aja. Karena kita terlalu antipati sehingga tidak mau membuka diri. Sya'ban kata Rasulullah adalah bulan yang istimewa. Mana dalilnya bahwasanya Nabi mengatakan bulan ini adalah bulan yang istimewa?
Nabi SAW ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa yang begitu banyak dalam satu bulan, kecuali di dalam bulan Sya'ban ini tadi. Artinya Nabi banyak sekali berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW ketika berpuasa di dalam satu bulan, di dalam satu hari, maka hari itu pasti atau bulan itu pasti adalah sesuatu yang istimewa. Karena kadang mungkin Nabi SAW melaksanakan seperti itu tanpa ada keistimewaan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Sya'ban adalah bulan yang mempunyai keistimewaan. Buktinya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Maka Nabi pun mengatakan, faqala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan yang manusia lupa kepadanya. Dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini, kata Rasulullah SAW, adalah bulan di mana amal-amal manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka, kata Nabi, ketika amal-amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Ini nanti jadi catatan penting. Amal diangkat dalam keadaan berpuasa itu adalah perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya dari hadis ini diketahui bahwasanya bulan ini adalah bulan yang diistimewakan dengan adanya puasanya Rasulullah, dan dia merupakan bulan yang dilupakan atau bulan yang orang lalai, orang melupakan. Kenapa orang melupakan? Karena dia diapit dengan dua bulan besar, yakni bulan haram serta bulan penuh berkah Ramadan. Sehingga manusia ketika berada di bulan Sya'ban itu mungkin mereka telah capek di dalam melakukan amalan di dalam bulan haram, yakni Rajab, dan di dalam bulan Sya'ban ini pula mereka bingung untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Sehingga bulan yang istimewa ini pun manusia banyak melupakannya. Karena yang dikenal, yang masyhur di kalangan manusia bahwasanya yang bulan yang dikhususkan, bulan yang dibesarkan ya dua tadi. Selain daripada bulan-bulan yang lain seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, tapi yang dua, yang bertiga bertata ini tadi, orang yang dimuliakannya dua bulan yang mengapit daripada bulan Sya'ban, sehingga lupa atau lalai dengan bulan ini tadi, padahal bulan ini mempunyai keistimewaan. Makanya Nabi mengatakan yaghfulu anhun nas, yaghfulun nasu anhu. Manusia lupa dengan bulan ini, manusia lalai dengan bulan ini. Kalau yang disebut lalai itu pasti ada istimewanya. Karena dia istimewa, makanya ketika manusia tidak mengistimewakan dikatakan manusia lalai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Sya'ban adalah bulan yang diistimewakan. Dan orang yang mengamalkan sesuatu pada hari, pada waktu, pada bulan yang manusia lupa, yang manusia lalai, maka ketika pada saat tersebut diisi dengan ibadah, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya sangat besar. Waktu-waktu yang dilalaikan, bulan atau apapun yang dilalaikan, ketika orang mengisinya dengan ibadah kepada Allah, dengan ketaatan, maka akan mendapatkan kebaikan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat malam, waktu tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, ini waktu yang dilalaikan oleh orang. Orang kadang berpikir sholat, orang berpikir apa? Berpikir guring. Artinya ini waktu yang orang lalai. Orang tidak mempedulikan waktu malam ini tadi kadang dihitung lawan orang-orang. Tapi apa ketika di dalam waktu yang dilalaikan oleh orang ini tadi, di dalam waktu yang orang lupakan tadi, kemudian ada orang yang mengisinya dengan ketaatan, maka ini ada keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang tersebut, "Washalla bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Dan engkau, kata Rasulullah, salat di saat manusia tidur, manusia lalai, manusia guringan. Ikam salat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salat kamu, qiyamul lail kamu, bangunnya kamu di tengah malam, lalu engkau mengerjakan salat, jadi sebab, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bissalam. Engkau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Ini salat malam. Lalu waktu apa lagi yang dilalaikan orang? Waktu subuh. Subuh itu waktu apa? Hah? Subuh lain waktu guring aja. Ada embel-embelnya. Subuh itu nyaman-nyamannya guring. Kalau yang malam tadi itu waktunya guring. Tapi kalau subuh itu guring yang paling nikmat adalah, apalagi kalau sudah muadzinnya ngomong as-salatu khairum minan naum. Wah, itu tarik selimut tambah nyaman. Jujur kalau baru di. Waktu orang lalai, waktu orang tidak menganggap sebagai sebuah ketaatan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang mengerjakan ketaatan pada waktu tersebut, mereka bangun, mereka pergi ke masjid, mereka berjalan di waktu gelap malam, sampai dikatakan akan menjadi cahaya yang sempurna bagi orang yang berjalan di gelap malam untuk mendatangi salat subuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya salat subuh, Quranul Fajr, ini salat subuh, kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan daripada waktu tersebut. Lalu waktu apa lagi yang orang banyak lalai? Waktu asar. Asar itu apa? Waktunya apa? Waktunya sibuk-sibuknya begawi. Kalau orang sudah hendak bulik, waktunya tanggung hendak bulik setumat lagi kalau orang kantor. Jam 4, kalau jam setengah 5 kayaknya bulik. Jadi kada sembahyang, kain aja sembahyangnya di rumah. Dilalaikan oleh orang. Lalu apa yang terjadi ketika orang mengerjakan sholat di waktu asar? Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Allah bersumpah dengan waktu asar ini tadi untuk menekankan bahwasanya manusia itu dalam kerugian. Maknanya, salah satu daripada maknanya adalah bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya, atau tepat pada saat orang-orang melaksanakan pada umumnya di masjid kita ini, maka orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Ini salah satu makna tersirat di dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar. Ini menunjukkan waktu-waktu ini waktu-waktu yang dilalaikan orang. Waktu guring, waktu nyaman-nyamannya guring, waktu sibuk-sibuknya begawe, atau waktu tanggung hendak bulik, yakni waktu asar. Ketika waktu-waktu ini diistimewakan oleh orang, diisi dengan ketaatan, maka dia akan mempunyai nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita catat bahwasanya kalau ada waktu yang dilalaikan, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan ada lagi faedah-faedah lain yang akan didapatkan oleh seseorang ketika mereka ini mengisi waktu-waktu yang dilalaikan, waktu-waktu yang manusia lupa, waktu-waktu yang manusia kadang menggubris waktu tersebut, lalu ada orang mengerjakan ketaatan di situ. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya amal-amal yang dikerjakan pada waktu tersebut atau pada saat tersebut mempunyai keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi bi 15 darajah." Salatnya seseorang tatawwu', salat yang sunnah, salat sunnah, tanpa diketahui manusia, tidak dilihat oleh manusia, itu dibandingkan ketika dia sholat dengan diketahui manusia, itu sebesar 25 derajat. 25 kali lebih baik amal-amal sunnah yang dikerjakan dalam keadaan tidak diketahui orang lain. Kita mengerjakan sholat sunnah, kita misalnya sholat sunnahnya di rumah supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kita melakukan sedekah kita tanpa diketahui oleh orang lain, melakukan amal apapun tanpa diketahui oleh orang lain. Dan ini sifat daripada salafus saleh. Orang-orang saleh zaman dulu itu mereka melakukan amal-amal sunnah, ini terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan ada seorang salaf yang berpuasa sunnah selama 40 tahun dalam keadaan istri dan anaknya tidak ada yang tahu. Maksudnya hanya puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait, atau puasa Daud misalnya. Tapi anak bininya tidak pernah tahu. Dia pergi di waktu pagi dengan membawa bekal yang disediakan oleh istrinya. Dibawanya bekal tadi, kada bapak dah, kada usah ding,
kakak puasa misalnya, kan ada suara kayak itu. Dibawanya bekal ini tadi. Istrinya mengira dia tidak puasa. Sesampai di jalan, di perjalanan, makanan ini diberikannya kepada orang lain. Dijulungnya lawan orang lain dengan anggapan saya sudah makan. Maka orang yang menerima ini menganggap bahwasanya orang ini memang sudah makan. Bulik karena ibaratnya wadahnya dijulungnya lawan si bini ini tadi. Ada aja wadahnya. Itu selama berpuluh-puluh tahun tanpa diketahui. Ini amalan-amalan rahasia. Amalan-amalan yang disembunyikan berupa amalan-amalan sunnah. Jangan amalan wajib disembunyikan. Kalau amalan wajib disembunyikan bahaya. Amalan wajib ya sudah, kalau mau ditonton dilihat orang banyak ya sudah, memang harus dilihat. Sholat maghrib berjamaah, ulun hendak amalnya kada mau dilihat orang, akhirnya sembahyang seorangan di rumah, kada pernah tulak ke masjid, kada pernah sholat berjamaah. Bukan, yang dimaksud di sini adalah amal-amal sunnah. Seorang salafus soleh pernah beliau membaca Al-Quran, dan ketika membaca Al-Quran ini beliau sampai menangis. Air matanya menetes, matanya merah, pipinya basah dengan air mata. Lalu ada orang datang. Begitu inginnya dia menyembunyikan bahwasanya dia adalah orang yang menangis ketika membaca Al-Quran, maka diambilnya pasir dan diletakkan di matanya. Lalu orang tadi bertanya, kenapa matamu merah? Mataku kemasukan pasir. Matanya kemasukan pasir, supaya dikira oleh orang kelilipan ya ini, kadang menangis dengan sebab Al-Quran. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya salafus saleh itu mempunyai amal-amal yang selalu disembunyikan oleh mereka. Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap malam pergi ke pinggiran kota Madinah, lalu dia membagi-bagikan makanan untuk fakir miskin di kota Madinah. Tidak ada manusia yang tahu. Kapan manusia tahu? Dari mana riwayat ini datang? Ketika Ali Zainal Abidin sudah meninggal dunia. Imam Al-Mawardi ini memiliki kitab yang banyak sekali, dan kitab itu tidak ada satupun yang dicetak ketika beliau masih hidup. Orang menganggap bahwasanya Al-Mawardi tidak mempunyai karangan sedikit pun, tapi begitu beliau rahimahullahu taala meninggal, maka ahli warisnya mengeluarkan semua kitab karangan beliau yang jumlahnya begitu banyak. Nah, ini menyembunyikan amal-amal seperti ini untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasan seseorang. Mungkin pian juga pernah tahu cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang setiap kali habis sholat subuh Abu Bakar ini berhilang. Selalu seperti itu. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu curiga, ini kemana Abu Bakar As-Siddiq? Kalau kita kira-kira hari ini hendak berhilang-berhilang, dikira-kira orang ini pasti kepada bini anom ini, ibaratnya kayak itu. Tapi dicurigai oleh Umar bin Khattab, diikuti. Akhirnya Abu Bakar masuk ke sebuah rumah. Umar tidak ikut masuk, dia menunggu dari kejauhan, menunggu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sekian lama barulah Abu Bakar keluar dan dia pulang. Maka Umar bin Khattab pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita yang dalam keadaan buta. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, siapa orang yang masuk tadi? Ujar wanita ini tadi, saya tidak tahu dan saya tidak kenal. Dia datang kemari membersihkan rumahku, mencucikan bajuku, memasakkan untuk diriku, lalu dia pergi tanpa pernah berbicara sedikit pun. Kenapa Abu Bakar kada pada? Cil, ulun Abu Bakar lah khalifah ulun ini ibaratnya. Nah, ada. Berdiam Abu Bakar. Disembunyikannya amalnya hanya ingin mendapatkan balasan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ajaran bagi kita juga untuk selalu menyembunyikan amal-amal sunnah, amal-amal saleh yang berukuran sunnah ini tadi. Kita berusaha tidak menampakkannya, tidak menunjukkannya kepada manusia. Untuk apa itu dilakukan? Untuk menjaga keikhlasan. Karena terkadang kita ini sudah ikhlas, kita ini sudah ridha lillahi ta'ala dan segala macam. Ada aja manusia yang melihat, timbul manusianya ini memuji, bisa kepala kita beganal gara-gara dibisiki oleh setan. Setan berbisik, mah nyawa dipuji dah. Oh, jarurang-urang ikam oan. Nah, akhirnya apa? Berubah niatnya yang pertama tadi memang benar-benar ikhlas, dirusak oleh setan dengan sebab apa? Dengan sebab setan ingin menggagalkan amal tersebut. Maka disembunyikannya amal ini
menjadikan orang tersebut bisa menjaga keikhlasannya. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, man arada ay yaftahallahu lahu farjahu fi qalbih, barang man arada ay yaftahallahu lahu farjahu fi qalbih, barang siapa yang ingin ayyaftahallahu lahu farjahu fi qalbi, yang dibukakan kesulitannya di dalam hatinya. Artinya kalau hatinya sempit, ingin diluaskan oleh Allah. Hatinya hatinya suntuk, lalu dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaftahallahu lahu farjahu fi qalbi wa salahan, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada orang ini. Akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada orang ini. Apa caranya? Falyakun amalahu bisirri aktsaru minhu fil alaniyah. Dan hendaknya dia menjadikan amalnya yang disembunyikan, amal-amal rahasia, aktsaru minhu fil alaniyah, lebih banyak daripada amal-amal yang ditunjukkan terang-terangan. Artinya perbanyaklah amal-amal yang dikerjakan secara tidak diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena yang kita inginkan ini adalah pujian dari Allah, balasan dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu ridhonya manusia, kita tidak perlu pujian daripada manusia. Kita tidak ingin manusia itu tahu apa yang kita lakukan, karena kita yakin manusia tidak akan mampu untuk membalas apa yang kita lakukan. Sehingga yang kita perlu adalah hanya untuk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak keikhlasan seseorang akan bernilai lebih ketika dia bisa melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Ini yang pertama faedah. Perkara yang dikerjakan dengan cara sembunyi itu mempunyai manfaat yang begitu besar. Faedah lain ketika amal itu dilakukan dengan cara sembunyi adalah amal tersebut jadi berat. Amal itu berat, dan amal yang lebih berat akan menjadi lebih utama. Kenapa amal ini dikatakan amalnya lebih berat? Karena manusia kadang-kadang menggawinya. Manusia banyak tidak menggawi. Kenapa? Karena hari itu, waktu itu adalah waktu yang dilalaikan. Seperti puasa bulan Sya'ban misalnya. Manusia banyak yang lalai, tidak mengerjakan. Sehingga orang yang mengerjakan pada saat itu berat rasanya. Lagi puasa, datang orang. Apa datang? Ayo makanan kita. Kada seorang puasa, kada kawa. Puasa apa aneh ini? Kada harinya kok timbul puasa. Padahal memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Ini yang terjadi. Beda kalau puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ringan. Kenapa ringan? Banyak kawannya. Kawannya ini banyak, jadi ringan. Makanya perkara-perkara yang berat dikerjakan ini tadi akan mendapatkan kebaikan yang lebih juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengabarkan tentang orang nanti yang ada di akhir zaman. Orang-orang yang setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Lil amil minhum ajru 50 minkum. Nanti kata Rasulullah, orang-orang itu beramal dengan satu amalan, maka pahalanya 50 kali lipat daripada kalian. Kaget sahabat. Siapa orang-orang ini tadi sampai amalannya begitu besar? Maka Rasulullah mengatakan, innakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajidun. Kalian ini beramal baik, mendapatkan pertolongan, mendapatkan support, mendapatkan orang-orang yang membantu kalian di dalam beramal ini tadi. Ada Rasulullah, ada sahabat Rasul, ada orang-orang soleh di antara kalian. Ketika kalian melakukan amal tersebut, gampang bagi kalian. Tapi orang-orang yang akan datang, wala yajidun, kata Rasulullah, mereka tidak punya penolong seperti engkau mempunyai penolong. Maka apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala 50 kali lipat amalan mereka akan dibalas daripada amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan. Keutamaan lain, dengan adanya orang yang taat di tengah orang-orang lalai. Orang ini semuanyaan lalai, kada ada yang beramal. Lalu ada orang yang taat. Ini jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab. Karena kalau sudah kada taat semuanyaan, itu akan sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan bala, bencana, dan menghabiskan orang-orang yang semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ketika Allah tidak akan mengadab ketika Rasulullah ada di tengah-tengah umat.
Dan Allah juga tidak akan mengadab satu kaum, tidak akan menurunkan adabnya ketika masih ada di antara mereka ini orang-orang yang selalu beristighfar. Artinya ada orang-orang soleh yang melakukan ketaatan di dalam satu kaum menjadi pencegah Allah tidak menurunkan adab kepada mereka. Ini manfaat daripada bulan Sya'ban, salah satunya yang yaghfulu anhun nas atau yaghfulun nasu anhu, yang manusia lupa, manusia lalai dengan bulan Sya'ban ini tadi. Ketika bulan Sya'ban ini kita isi dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, maka semua yang tadi kita sebutkan akan didapatkan. Orang akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Orang akan menjadikan orang ini jadi pelindung bagi kaumnya daripada turunnya adab. Orang tersebut akan mendapatkan pahala dengan sebab mereka mengamalkan sebuah amalan yang sangat berat. Ini yang akan didapatkan ketika orang mengisi waktu Sya'ban mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Sya'ban itu adalah bulan di mana amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal ini dilaporkan kepada Allah. Apakah Allah kada tahu sampai harus menunggu laporan? Tidak, Allah Maha tahu. Tapi untuk menunjukkan sesuatu itu istimewa, maka Rasulullah mengatakan amalmu diangkat di bulan Sya'ban. Menunjukkan apa? Bahwa Sya'ban itu istimewa. Sehingga amal saja diangkat pada bulan tersebut. Menunjukkan keistimewaan waktu tersebut. Sehingga ketika ada orang yang melakukan amal pada waktu istimewa, orang itu pun akan menjadi orang istimewa. Besok hari Kamis, hari biasa saja misalnya, itu ada pengumuman presiden hendak datang ke Masjid Jamhuri Aisyah. Jadi tempat apa ini? Istimewa, sampai presiden aja mau datang. Maka pada hari itu adalah hari istimewa bagi tempat kita ini, karena sampai pemimpin negara mau datang untuk sholat di sini misalnya. Nah ini salah satu contoh. Allah mengatakan bukan berarti Allah tidak tahu atau Allah tidak tahu tentang hitungan amal-amal seseorang, tidak. Allah mengatakan turfa'u, Rasulullah mengatakan turfa'u wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan di mana amal-amal itu diangkat, menunjukkan bahwasanya bulan itu adalah bulan istimewa. Makanya manusia disuruh beramal dengan amal-amal kebaikan, sebagaimana Rasulullah menunjukkan bahwasanya Nabi banyak sekali berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Dan diangkatnya amal dalam satu tahun itu dikabarkan ada 3 kali. Bukan berarti ada 3 waktu, bukan 3 kali, ada 3 waktu diangkatnya amal dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu yang disebutkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan daripada waktu-waktu tersebut. Kapan waktu amal itu diangkat? Ada yang harian, ada yang mingguan, dan ada yang tahunan. Yang harian kapan? Pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Subuh dan asar itu waktu apa? Waktu istimewa. Makanya diangkat amal itu juga pada waktu istimewa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, malaikat pencatat amal pagi dan siang dan malam itu gantian waktunya pada waktu subuh dan pada waktu asar. Lalu ketika yang subuh ini tadi naik ke langit, ke atas, maka dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha tahu. Kenapa Allah masih bertanya? Untuk menjadikan bukti bahwasanya orang yang dipertanyakan oleh Allah tadi orang yang mulia. Sampai Allah bertakun tentang orang ini. Kenapa? Karena orang ini dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sholat subuh, itu pada saat itu juga kita menjadi orang-orang yang mulia di langit. Menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulia? Allah bertakun, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan keadaan hambaku itu seperti apa? Pian kalau sampai menakut-nakan orang, berarti orang ini kan punya nilai. Kalau kita kada begaduh lawan orang tersebut, hendak bulik, hendak ada, hendak guring, hendak berbincalak, hendak apa, kita kada begaduh. Artinya apa? Orang ini tidak ada nilainya bagi kita. Tapi ketika kita perhatikan, sudah makan lahnya. Makannya lawan apa tadi? Berapa kalinya sehari makan? Ini menunjukkan apa? Ada kepedulian kepada orang ini. Allah pun seperti itu, bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Seperti apa engkau tinggalkan hambaku, wahai para malaikat? Sedangkan Allah Maha tahu. Maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun.
kami tinggalkan mereka subuh ini wahai Allah dalam keadaan mereka sholat, dan asar kemarin kami datang mereka pun sedang dalam keadaan sholat. Yang subuh tadi itu naik ke atas itu datangnya waktu asar semalam. Asar tadi malaikat yang datang, itu subuh esok ini diganti dengan malaikat yang baru. Maka ketika asar tadi dia datang, kita dalam keadaan sholat, dicatat fulan sholat. Waktu subuh inya hendak bulik, hendak aplos jagaan, ditulisnya lagi si fulan sedang sholat. Lalu dilaporkan kepada Allah, si fulan waktu saya datang dia sholat, waktu saya tinggalkan dia pun dalam keadaan sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan waktu tersebut. Dan amal ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harian. Makanya waktu asar, waktu subuh itu waktu-waktu yang istimewa. Waktu mingguan kapan? Hari Kamis besok. Itu waktunya amal diangkat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin laylatil jum'ah fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Sesungguhnya amal anak Adam itu ditunjukkan atau diangkat setiap hari Kamis, dilaporkan setiap hari Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat itu dilaporkan, diangkat untuk dilaporkan kepada Allah. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Dan amal-amalnya orang yang punya urusan memutuskan hubungan tali silaturahim, tiap Kamis itu kada pernah diterima. Ditunda kata Allah. Tunda dulu amal mereka ini sampai mereka menyelesaikan urusannya dengan saudaranya, sampai mereka membereskan urusan mereka dengan keluarganya yang mereka putuskan silaturahimnya, maka amal ini jangan pernah diterima dulu, ditunda untuk diterima. Makanya bahaya memutuskan tali silaturahim itu. Dikatakan kada merawat orang itu kan cuma 3 hari kata Nabi SAW. Itu batasnya sudah. Kada boleh kalau lebih daripada 3 hari. Kenapa? Karena takut kalau sampai pada hari Kamis amal dinaikkan kepada Allah, ternyata amalnya tidak diterima dan digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima, tidak dibalas oleh Allah dengan sebab dia mempunyai permusuhan dengan saudara-saudaranya. Ini yang mingguan. Yang tahunan kapan? Yang tahunan ya bulan Sya'ban. Fahuwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban. Ini diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita faham, melihat 3 waktu tersebut, terlihat bahwasanya ketiga waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka orang yang faham ketika itu adalah waktu yang istimewa, maka seharusnya dia mengisi waktu tersebut dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Untuk apa? Supaya dia menjadi orang-orang yang terkenal di langit sebagai orang-orang yang soleh. Hari subuh dan asar diangkat amalnya dalam keadaan salat, terkenal dia sebagai orang yang saleh. Setiap hari Kamis amalnya diangkat, catatan-catatan selama 1 minggu dia dalam keadaan orang-orang yang saleh. Dan kemudian pada tahunan di bulan Sya'ban dia melakukan berbagai macam ketaatan, diangkat amalnya, dia pun terkenal menjadi orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diisinya amal-amal di dalam bulan Sya'ban ini tadi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagai latihan untuk bulan Ramadan. Supaya kalau kita puasa ini parut kada takajud. Ya kan? Kadang-kadang kan orang yang mungkin biasa puasa Senin dan Kamis, kalau puasa Ramadan biasa. Tapi yang kada pernah puasa Senin dan Kamis, waktu Ramadan pertama kali itu, wah, ya kalau terputar biasanya, liwar anunya, laparnya, lapahnya dan segala macam. Kenapa? Karena tidak pernah latihan. Dan di bulan Sya'ban, salafus soleh juga menjadikan sebagai bulan Al-Quran, latihan membaca Al-Quran. Dibaca Al-Quran itu banyak-banyak di bulan Sya'ban. Untuk apa? Supaya nanti di bulan Ramadan lebih hebat lagi bacaan mereka untuk membaca Al-Quran. Sampai ada yang mengatakan 3 hari sekali khatam, ada yang setiap hari khatam. Para salaf itu ketika berhubungan dengan Al-Quran ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Ini perkara-perkara yang perlu kita ketahui bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang memang benar istimewa berdasarkan keistimewaan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lalu berkaitan dengan
beberapa perkara. Apakah bulan Sya'ban, di dalam sebuah hadis dikatakan afdhalus siyami ba'da syahrul Ramadan syahrullahil Muharram. Nabi mengatakan setelah bulan Ramadan yang utama itu bulan Muharram. Di hadis lain Nabi mengatakan lam yakun Rasulullah yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah wa fi riwayah kana yasumu Sya'ban illa qalila. Bahwasanya Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban hampir semuanya, kecuali sedikit sekali Nabi tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai dikatakan seluruh bulan Sya'ban Nabi puasa. Saking banyaknya puasanya. Padahal kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Mana yang afdal? Sya'ban kah atau Muharram? Maka ada yang mengatakan yang utama adalah Sya'ban, ada yang mengatakan yang utama adalah Muharram. Yang mengatakan bahwasanya Sya'ban itu lebih utama daripada Muharram berdasar sebuah riwayat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu siyami afdalu ba'da Ramadan qala Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa apa wahai Rasulullah yang lebih utama daripada Ramadan? Maka Nabi mengatakan puasa Sya'ban, karena dia untuk mengagungkan, untuk menyambut, untuk mempersiapkan diri kalian guna menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini beberapa penjelasan dari para ulama. Yang jelas, yang namanya puasa itu kapanpun yang namanya puasa itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak Senin Kemis, hendak setiap bulan 3 hari, hendak puasa Daud. Yang penting yang namanya puasa, Rasulullah mengatakan la yasumu abdun yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba itu berpuasa 1 hari saja karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kecuali Allah jauhkan mukanya daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jauhnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Sehari aja puasa. Seumur hidup pian puasa 1000 kali. Berarti 70 kali 1000, 70.000 tahun perjalanan. Seapa 70.000 tahun perjalanan kan kada tahu kita. Jauh sekali orang akan dekat-dekat dijauhkan daripada neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin dekat. Orang yang selalu mengerjakan puasa tidak pernah akan dekat-dekat dengan neraka. Karena Rasulullah juga mengatakan wasaumu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu penahan daripada siksa seseorang dari api neraka. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi. Artinya hendak yang afdal bulan apa saja, yang jelas yang namanya puasa akan menjadikan seseorang itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Nah, ini tentang bulan Sya'ban. Lalu ada fenomena yang biasa kita sering melihat, malam nisfu Sya'ban. Seperti apa malam nisfu Sya'ban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqih lailatan nisfi min Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban, Allah itu akan melihat kepada seluruh hambanya. Di malam nisfu Sya'ban, Allah akan lihat kepada seluruh hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Maka pada malam itu Allah akan mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrik awil musyahin. Kecuali yang tidak diampuni adalah orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. 2 manusia ini yang tidak akan diampuni. Kenapa Allah menjadikan satu, menyamakan antara orang musyrik dengan orang yang bermusuhan dengan saudaranya? Orang musyrik itu adalah orang yang merusak hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah dia rusak dengan disekutukannya Allah. Dijadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Rusak hubungannya dengan Allah. Sedangkan musyahin, orang yang merusak hubungannya dengan saudaranya. Sedangkan kita ini apa harusnya? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah, jangan dirusak. Apa yang merusakkannya? Kesyirikan yang akan merusakkannya. Maka jadikan tauhid sebagai penjaga hubungan baik kita dengan Allah. Wa hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lain. Maka ini tidak boleh juga dirusak, makanya disamakan.
Dan orang yang pada malam nisfu Sya'ban dalam keadaan mempunyai musuh, maka Allah tidak akan pernah mengampuni. Bahkan puasa-puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Tapi ada manusia yang mungkin nyeleneh ibaratnya, yang berbuat kada tahu asalnya dari mana. Jadi dikhususkan karena malam nisfu Sya'ban, Allah melihat ila jami'i khalqih, melihat kepada seluruh makhluknya, maka dia adakan ritual-ritual yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hibak manusia kalau malam nisfu Sya'ban, masuk ke sebarang masjid sudah. Terkadang inya tekajud masuk ke masjid yang kada melaksanakan perayaan nisfu Sya'ban. Sudah tuntung sembahyang maghrib, ya memang maghrib rasanya, bingungnya kena, ada apa-apa ini, keluarnya pulang. Nah, apakah seperti itu melaksanakan? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka apa yang harus dilakukan? Beribadah. Bagaimana cara beribadahnya? Kada usah berombong-rombongan, beribadah aja sudah di rumah saurangan atau di masjid saurangan kita. Atau malam kita di rumah membaca Al-Quran, sholat malam, dikhususkan pada malam itu, diperkuat pada malam itu amal-amal saleh kita. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwasanya Allah melihat amal-amal hamba tersebut pada malam nisfu Sya'ban. Karena banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang bahkan palsu, yang dijadikan bumbu untuk meramaikan malam ini tadi. Seperti apa contohnya? Seperti hatinya tidak bisa mati. Kayak apa kalau hatinya kadang-kadang mati? Kalau orangnya mati bang, hatinya mati juga. Ada juga riwayat yang mengatakan Allah akan ampuni dan memberikan rizki serta menjauhkan dari bala. Dengan beristighfar orang akan diampuni oleh Allah, dijauhkan dari bala, dan diluaskan rizkinya dengan istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rizki, diberikan hujan sebagai rizki, lalu diberikan anak, diberikan keturunan, ya kan? Lalu kebun-kebun mereka dijadikan ada sungai-sungai yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Setiap hari. Kada pakai menunggu nisfu Sya'ban, tidak. Setiap hari Allah akan memberikan ketika manusia selalu beristighfar. Ada juga yang mengatakan Allah ampuni dosanya sebanyak bulu kambing. Kambing apa? Kambing etawa, kambing kibas, kambing yang ada kambing ganalnya bina kayak sapi, ulun pernah melihat, kada tahu kambing apa itu. Nah, kambing yang mana? Nah, ini hadis-hadis dhaif yang tidak ada asalnya daripada sunnah, bahkan kada tahu asalnya dari mana. Orang mengarang-arang ini untuk memuliakan. Padahal kalau bicara sejujurnya, benar malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Tapi bagaimana cara memuliakannya? Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih Rasulullah kalau beribadah pada malam nisfu Sya'ban? Ada satu mursal riwayat daripada tabi'in yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, ini mursal jayyid, mursal sahih. Seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sholat malam lalu sujud sangat lama. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha khawatir, takutan kalau Nabi ini sampai selajur, sujudnya kelawasan. Akhirnya digatuk-gatuk lawan sidin. Nabi ini digatuk-gatuk, hidup kada, ditunjul-tunjulnya aja lawan Aisyah ini, tapi kada rabah-rabah. Sampai ketika Nabi sudah selesai, lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, atau ya Humairah, adhananti anna nabiyya qad khasabik?" Apakah engkau mengira bahwasanya Nabi tidak menghiraukan engkau atau meninggalkanmu atau tidak menghiraukan engkau pada malam ini? Qultu, kata Aisyah, qultu la ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, walakinni dhanantu annaka qubit. Tidak wahai Rasulullah, pian ulun gatuk-gatuk tadi, ulun ini mengira pian telah wafat. Saking lawasnya sidin sujud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala atadrina ayyu lailatin hadha? Tahukah engkau wahai Aisyah malam apa ini? Maka Aisyah mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, qala hadihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban. Innallaha yuttali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum. Ini malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang akan meminta ampun, akan merahmati orang-orang yang meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan membiarkan, tidak menghiraukan orang-orang yang ahlul hiq, orang-orang yang punya kebencian dengan saudaranya, punya kejelekan rasa dengan saudaranya, sebagaimana hadis yang pertama tadi, wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik au musyahin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Ini tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadi tahu hari ini bahwasanya yang namanya nisfu Sya'ban adalah sesuatu yang istimewa, benar ditetapkan oleh nas. Tapi bagaimana cara untuk mengisi sesuatu yang istimewa? Ya lakukan sebagaimana Rasulullah melakukannya. Bagaimana Rasulullah? Beliau beribadah sebagaimana hari-hari beliau beribadah. Seperti biasa beliau beribadah, tetapi pada hari itu ada kekhususan-kekhususan, seperti meminta ampun, seperti memperpanjang waktu sholat beliau, seperti memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak amal-amal saleh pada hari tersebut. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya hari itu adalah hari istimewa. Bukan seperti yang terjadi pada umumnya masyarakat, cuma membesar-besarkan pada hari ini, dan bahkan berdasarkan dengan hadis-hadis dhaif. Lalu ada sholat-sholat, wallahu alam sholat apa ngarannya, sholat ini, sholat ini, sholat ini, macam-macam sholatnya. Dikatakan Ibnu Hajar ini tidak ada asalnya, tidak ada sholat seperti itu, tidak ada, kata Ibnu Hajar. Jadi kalau mau sholat, sholat apa? Ya sholat malam, sholat biasa. Kalau pakai sholatnya dingarani macam-macam, tidak perlu. Tidak perlu sholatnya ditambah-tambahi dengan sholat yang macam-macam. Sholat malamlah seperti biasa pada malam nisfu Sya'ban. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada hamba-hamba yang melakukan ketaatan. Jadi tidak perlu ditambah-tambah yang justru malah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Nah, ini perkara-perkara baru yang harus kita hindari. Nah, ini sedikit tentang nisfu Sya'ban, sehingga kita bisa memahami bahwasanya kita bisa berdiri di tengah, secara adil kita berdiri menilai. Kalau perkara-perkara yang memang tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Tapi kalau dikatakan bagaimana dengan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban bulan istimewa. Buktinya Nabi SAW yang mengatakan sebagai bulan yang istimewa. Beliau berpuasa, beliau katakan sebagai amal diangkat. Lalu malam nisfu Sya'ban seperti apa? Malam nisfu Sya'ban berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya itu adalah malam Allah melihat kepada hambanya dan mengampuni orang-orang yang meminta ampun, kecuali dua orang, orang yang syirik dan orang yang mempunyai permusuhan. Maka sebelum ini terjadi, kita kalau punya musuh, lawan tetangga pindah kada baik, lawan sahabat, lawan keluarga, lawan siapa saja, ada ketidakbaikan, kekurang harmonisan hubungan, maka cepat diselesaikan sebelum hari itu datang dan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka bahaya kalau sampai wa yuakhiru ahlal hiq kama hum. Allah biarkan orang-orang yang punya permusuhan seperti itu. Jadi sudah ditinggal dalam keadaan bermusuhan karena dihirani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mau hal itu menimpa diri kita. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.